Honduras. Tempat ikan jatuh dari langit, dua pria dilarang naik motor bersama, dan berdebat dengan istri bisa jadi tabu budaya. Ini bukan lelucon. Ini 15 fakta paling aneh yang akan kamu temukan bersama jelajahi dunia. Siap untuk tercengang? 1. Jangan pernah menghina sepak bola Honduras. Di Honduras, sepak bola bukan sekadar permainan. Itu adalah identitas, gairah, kebanggaan, bahkan dianggap sakral. Tim nasional, LAHA, mewakili lebih dari sekadar olahraga. Saat pertandingan internasional, terutama kualifikasi Piala Dunia atau turnamen CONCACAF, seluruh kota bisa berhenti beraktivitas. Lingkungan dipenuhi bendera biru putih, anak-anak memakai jersey nasional ke sekolah, dan pesta spontan meledak setiap kali ada gol. Tapi ada satu batasan yang tak boleh dilewati. Jangan menghina tim, bahkan untuk bercanda. Turis yang membandingkan Honduras dengan Meksiko atau ASTR pernah memicu pertengkaran tanpa sadar. Dalam survei tahun 2021 oleh La Prensa, 70% warga Honduras mengatakan sepak bola lebih menghubungkan mereka dengan identitas nasional dibanding politik atau agama. Bagi banyak orang, ini adalah simbol persatuan di negara yang sering terpecah karena kesulitan. 2. Hungu-hungu, tarian yang tak boleh diikuti pria. Di komunitas Garifuna di sepanjang pesisir Honduras, ada ritual sakral bernama hungu-hungu, di mana hanya perempuan yang boleh menari. Ini bukan untuk turis atau Instagram, ini suci. Tarian ini dilakukan dalam upacara dugu, acara spiritual yang menghormati leluhur melalui dupa, ritme, dan gerakan. Para perempuan, biasanya ibu, bibi, dan orang tua, melakukan ritual ini. Mereka menggoyangkan pinggul secara berulang dalam gerakan trance, lambat, disengaja, dan sangat spiritual. Pria boleh membantu dengan menabuh drum atau logistik, tapi dilarang ikut dalam lingkaran tarian. Mengapa? Dalam kepercayaan Garifuna, hanya perempuan yang melahirkan yang membawa darah leluhur. Hanya mereka yang bisa menjembatani dunia hidup dan mati. Ini bukan sekadar budaya, ini kosmik. Ini mencerminkan penghormatan matriarkal yang jarang dipahami orang luar. 3. Air dalam plastik? Ya, itu biasa. Jika kamu berada di Honduras dan meminta air, jangan harap diberi botol plastik. Kemungkinan besar, kamu akan menerima kantong plastik kecil tersegel, disebut bolsa de agua atau bolita. Kamu harus menggigit salah satu sudutnya dan minum seperti kantong air. Aneh? Mungkin. Tapi ini cepat, higienis, dan murah. Biasanya di bawah 20 sen AS. Kantong ini ada di mana-mana. Dari sekolah hingga pedagang pinggir jalan. Dan punya tujuan penting. Di banyak tempat, air keran tidak layak minum, dan air botol terlalu mahal untuk konsumsi harian. Air dalam kantong jadi solusi aman dan hemat. Beberapa telah difilter UV di pabrik sebelum distribusi. Ada juga yang dingin dan diberikan pada anak-anak saat berangkat sekolah. Tapi ada sisi buruknya, limbah plastik. Kantong ini tidak terurai dan sering mencemari jalanan. Kelompok lingkungan kini mendorong alternatif biodegradable atau botol yang bisa digunakan ulang. 4. Jangan andalkan nama jalan, labirin alamat. Menavigasi kota di Honduras tidak seperti mengetik alamat di Google Maps. Alih-alih nomor jalan dan papan petunjuk, kamu akan mendengar rumah kedua setelah toko roti. Di sebelah gerbang hijau, tempat pohon mangga besar dulu berdiri. Kedengarannya unik, sampai kamu tersesat membawa koper dan tak ada wifi. Di kota seperti Tegucigalpa dan San Pedro Sula, alamat berdasarkan patokan bukan nomor. Dan jika patokannya berubah, misalnya rumah merah dicat ulang, arahannya jadi tak berguna. Bahkan, layanan pengiriman lokal kesulitan.
Peta online menampilkan kode aneh seperti 3RW5 atau 6VM yang berguna untuk kantor pos, tapi membingungkan bagi orang asing. Jangan hanya mengandalkan ponsel. Tips: selalu simpan PIN GPS, ambil foto tujuan, dan pastikan arah dengan warga setempat. 5. Jangan sentuh terumbu karang. Denda 3.000. Roatan, salah satu permata kepulauan Bay di Honduras, dikelilingi terumbu karang paling indah di dunia. Tapi, surga ini punya aturan, dan salah satunya sangat ketat. Jangan sentuh, injak, atau rusak terumbu karang. Jika kamu melanggar, bahkan tanpa sengaja, bisa didenda 3.000 DU atau lebih parah, dideportasi. Mengapa begitu serius? Karena roatan, bagian dari terumbu karang Mesoamerika, sistem terumbu penghalang terbesar kedua di dunia, mencakup 4 negara. Di dalamnya hidup lebih dari 500 spesies ikan, penyu laut yang terancam punah, dan bahkan hiu paus. Bagian paling rapuh adalah karang. Karang tumbuh sangat lambat, terkadang hanya beberapa milimeter per tahun. Satu langkah yang salah bisa menghancurkan pertumbuhan selama puluhan hingga ratusan tahun. Operator wisata dilatih untuk memperingatkan penyelam dan snorkeler. Pemerintah menanggapi ini dengan serius, dan kamu juga seharusnya begitu. Jadi, lihat dengan mata, bukan tangan. 6. Honduras bisa bikin kamu tersesat seperti main petak umpet. Bahkan, pelancong berpengalaman pun bisa merasa kebingungan total di Honduras. Bukan karena bahasa, tapi karena sistem alamat yang tidak biasa. Di ASC, kamu berharap 93 ke 60 Main Street, Uptown 2B. Di Honduras, kamu akan mendengar di sebelah rumah putih dengan anjing menggonggong di seberang toko roti tua yang sudah tutup. Terdengar samar? Memang. Kebanyakan rumah tidak memiliki nomor terlihat dan jalan sering tidak bernama. Tambahkan kurangnya papan petunjuk, sedikit kode pos, dan pemadaman listrik sesekali, dan kamu akan mendapat kekacauan. Bahkan, Google Maps pun bingung. Kamu akan melihat rangkaian kode seperti 638 QMQ4 yang tidak berarti apa-apa kecuali kamu warga lokal. Bagi turis, ini membingungkan dan bahkan sedikit menakutkan. Solusi? Simpan PIN GPS sebelumnya, foto pintu masuk, tanya pedagang sekitar, dan simpan nomor tuan rumahmu. 7. Satu-satunya negara di Amerika Tengah dengan 5 zona ekologi. Honduras mungkin kecil secara ukuran, tapi luar biasa kaya secara ekologi. Ini satu-satunya negara di Amerika Tengah dengan 5 zona ekologi berbeda, dari hutan awan berkabut, rawa bakau, pegunungan pinus, lahan basah tropis, hingga pantai yang disinari matahari. Dalam satu hari, kamu bisa memulai pagi di Taman Nasional Cusuco yang berkabut dan penuh suara burung langka, makan siang di desa pegunungan di antara pohon pinus, lalu sore berkaya di bakau lembab di pesisir Karibia. Negara ini memiliki lebih dari 700 spesies burung, 250 jenis reptil, dan banyak tanaman langka. Beberapa hanya ditemukan di sini. Wilayah lahan basah Moskitia di timur, sering disebut Amazon Mini, adalah rumah bagi masyarakat adat yang hidup di luar jaringan modern. 8. Jangan nyeker di rumah orang Honduras. Di beberapa budaya, bertelanjang kaki di dalam rumah terasa damai, cara untuk rileks atau menghormati. Tapi, di Honduras, itu dianggap tidak sopan. Di banyak rumah, terutama yang konservatif atau di pedesaan, masuk rumah tanpa alas kaki dikaitkan dengan kemiskinan, kemalasan, atau kurang ajar. Tindakan itu bisa menyinggung tuan rumah, bahkan sebelum kamu menyapa. Ini mungkin terasa bertentangan, mengingat iklim tropis yang panas yang membuat sandal dan kaki telanjang nyaman. Tapi di sini, memakai sepatu atau sandal di dalam rumah soal penampilan dan rasa hormat, bukan hanya soal kebersihan.
Beberapa rumah bahkan memasang tanda, "Por favor, no entre descalzo." Tolong jangan masuk tanpa alas kaki. Jika kamu mengunjungi keluarga lokal, tinggalkan filosofi nyeker, setidaknya untuk sementara. Alas kaki yang bersih dan pantas adalah kesan pertama terbaikmu. 9. Jembatan paling tak berguna di dunia. Di kota Choluteca, selatan Honduras, berdiri jembatan yang begitu kuat hingga menahan badai. Tapi, begitu tak berguna karena sekarang tidak menuju kemana-mana. Inilah jembatan Choluteca yang legendaris. Dibangun tahun 1988 oleh insinyur Jepang untuk tahan badai, jembatan ini jadi ikon nasional. Lalu, datanglah badai Mitch, salah satu badai paling merusak dalam sejarah modern. Jembatan bertahan, tapi alam mengalahkan teknologi. Alih-alih merusak jembatan, badai mengubah aliran sungai sepenuhnya. Sungai kini mengalir di samping jembatan, membuatnya berdiri megah di atas tanah kering. Jembatan ini jadi metafora global tentang kekuatan tanpa adaptasi. Di sekolah bisnis dunia, ini dijadikan studi kasus. Jangan hanya bangun yang kuat, bangun yang fleksibel. Warga Honduras kini berkata, jangan jadi jembatan Choluteca sebagai peringatan agar tidak kaku di dunia yang terus berubah. 10. Pulau tempat pria tidak boleh berdebat dengan wanita. Di pesisir Karibia Honduras, terutama di komunitas Garifuna, pria mematuhi aturan tak tertulis. Jangan berdebat dengan wanita. Ini bukan karena takut, tapi karena penghormatan budaya dan struktur sosial yang menghargai kebijaksanaan matriarkal. Di sini, perempuan bukan hanya pengasuh, tapi juga pengambil keputusan, pemilik tanah, dan penjaga garis keturunan. Mereka menentukan sekolah anak, menjual rumah, bahkan siapa yang boleh berkunjung saat liburan. Dalam upacara spiritual seperti dugu, jika seorang pria menyela tetua perempuan, dia akan diminta keluar dari lingkaran. Dalam tradisi Garifuna, perempuan membawa otoritas leluhur. Pria, terutama suami dan anak laki-laki, belajar sejak kecil bahwa menyela wanita bukan hanya tidak sopan, tapi tidak pantas secara spiritual. Turis sering salah paham, mengira diamnya pria sebagai tanda tunduk. Padahal tidak. Itu bentuk penghormatan turun-temurun. 11. Dua pria naik motor bersama, itu ilegal. Di banyak kota besar Honduras, seperti Tegucigalpa, San Pedro Sula, dan Choloma, ada hukum yang mungkin mengejutkanmu. Dua pria dewasa tidak boleh naik motor bersama. Ini bukan aturan lalu lintas biasa. Ini langkah pencegahan kriminal. Selama lebih dari 1 dekade, Honduras menghadapi kejahatan menggunakan sepeda motor, di mana dua pria, satu menyetir, satu menembak, melakukan pembunuhan dan langsung melarikan diri. Untuk mengurangi insiden ini, pemerintah kota memberlakukan larangan dua pria dewasa berbagi motor. Meskipun terdengar ekstrem, aturan ini membawa dampak nyata di zona merah, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Ada pengecualian. Pria naik dengan wanita? Boleh. Dua wanita? Tidak masalah. Ayah dan anak laki-laki? Tetap bisa dihentikan. Bahkan turis pria yang tidak tahu aturan ini pernah didenda. 12. Bandara paling berbahaya di dunia. Terbang ke Honduras. Jika kamu mendarat di Bandara Internasional Toncontín di Tegucigalpa, bersiaplah untuk salah satu pendaratan paling mendebarkan di dunia. Dikelilingi pegunungan dan jalan kota yang padat, Toncontín punya landasan sangat pendek, hanya 7.100 kaki, jauh lebih pendek dari standar internasional. Pesawat harus berbelok tajam 45 derajat sesaat sebelum mendarat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pilot harus punya pelatihan khusus dan keberanian tinggi. Bahkan, setelah pendaratan, kamu akan mendengar penumpang bertepuk tangan, bukan untuk maskapainya, tapi karena mereka selamat.
Pada 2008, sebuah Airbus A320 keluar dari landasan, menabrak jalan raya, dan menewaskan beberapa orang. Itu bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Kini, banyak pelancong memilih Bandara Internasional Palmerola XPL, hanya 47 mil jauhnya. Lebih baru, lebih aman, dan tidak membuat jantung copot. 13. Pasar. Tukar istri. Paling aneh di dunia. Di desa pegunungan terpencil di barat laut Honduras, pernikahan bukanlah hal sakral, melainkan aset yang bisa dinegosiasikan. Di komunitas tertentu, pria membawa istri mereka ke pasar umum untuk ditukar, dilelang, atau dipertukarkan layaknya ternak atau alat kerja. Transaksi ini bisa melibatkan karung beras, kambing, radio, bahkan janji membantu di ladang. Beberapa wanita ikut secara sukarela, yang lain berpindah tangan seolah menjadi warisan. Banyak anak tumbuh tanpa tahu siapa ayah biologis mereka, karena pertukaran ini terjadi beberapa kali setahun, seperti panen musiman. Sejarawan melacak praktik ini sejak masa kolonial, saat perempuan tidak memiliki hak atas properti dan nilai mereka tergantung kebutuhan ekonomi pria. Studi tahun 1998 menemukan 27% pria di desa pegunungan pernah menukar istri setidaknya sekali. 14. Kota tempat ikan turun dari langit. Selamat datang di Yoro, Honduras. Kota kecil di mana, saat musim hujan, ikan hidup turun dari langit. Dikenal sebagai La Lluvia de Peces, hujan ikan. Peristiwa aneh ini terjadi 1 hingga 3 kali setahun, biasanya antara Mei hingga Juli. Setelah badai besar, penduduk bangun pagi dan menemukan ratusan ikan air tawar menggeliat di jalan, halaman, bahkan atap rumah. Ikan-ikan ini bukan berasal dari sungai sekitar, dan Yoro jauh dari laut membuat fenomena ini makin misterius. Pada tahun 1970, tim dari National Geographic menyelidiki. Meski tidak melihat langsung peristiwanya, mereka mengonfirmasi kemunculan ikan dalam jumlah besar yang bukan berasal dari daerah itu. Penjelasan berkisar dari banjir bawah tanah yang mendorong ikan ke permukaan hingga pusaran air seperti tornado yang mengangkat ikan dari sumber tak diketahui. Tapi, tidak ada teori yang benar-benar menjelaskan mengapa ini hanya terjadi di Yoro dan begitu teratur. Penduduk kini merayakannya dengan festival, parade, dan pesta ikan goreng. 12. Negara yang kehilangan namanya sendiri. Tahukah kamu bahwa Honduras pernah punya nama begitu panjang dan rumit, sampai-sampai PBB pun salah menyebutnya? Setelah memisahkan diri dari Federasi Amerika Tengah pada abad ke-19, Honduras mencoba tampil patriotik dengan mengganti nama menjadi República de Honduras en Nueva Segovia. Tujuannya untuk menghormati wilayah sejarah Segovia, tapi hasilnya malah jadi mimpi buruk diplomatik. Delegasi internasional kesulitan mengucapkan, mengingat, atau menuliskan namanya. Beberapa mempersingkat jadi HNS, yang lain malah mencetaknya salah, seperti NEOA Honduras. Di konferensi global, diplomat Honduras harus memperkenalkan diri berulang kali dengan name tag sepanjang CV. Itu membingungkan dan memalukan. Akhirnya, Honduras menyadari bahwa kesederhanaan menang dan kembali ke nama yang sekarang dikenal, República de Honduras. Sejak saat itu, jauh lebih mudah muncul di peta, perjanjian, dan komunitas global. Pelajaran yang bisa diambil. Nama bukan cuma sejarah, itu juga merek. Apakah kamu pernah menemukan kebiasaan atau aturan aneh seperti dalam video ini? Fakta mana yang paling mengejutkanmu? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin mendengar pendapatmu. Dan jika kamu suka menemukan hal tak terduga dari seluruh dunia, tetaplah di sini. Masih banyak lagi yang akan datang untukmu.